nanti di akhir zaman itu banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Budak wanita melahirkan majikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tidak lupa pula kita bersalam kepada beliau dengan lafaz Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan subuh yang terbatas ini kita akan masuk pada bab muraqabah. Muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, sebelum memasuki hadis, beliau selalu memulai dengan beberapa ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, dalam muraqabah ini Imam An-Nawawi rahimahullah itu memulai ayatnya itu dengan surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219. Jadi sebelum masuk hadis, ayat yang dipakai oleh Imam An-Nawawi sebagai dasar dari muraqabah atau merasa selalu diawasi oleh Allah itu adalah surat Asy-Syu'ara ayat 218 sampai 219 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yaraka hina taqum. Dialah Allah yang selalu melihat kamu wahai Muhammad. Hina taqum, ketika kamu berdiri untuk sholat. Jadilah dialah Allah yang selalu melihat kamu wahai Muhammad ketika kamu berdiri untuk sholat. Wa taqallubaka fis sajidin, dan Allah juga melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Ini dasar pertama dari muraqabah atau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menarik. Kenapa menarik? Ayat yang pertama yang diambil oleh Imam An-Nawawi yaitu ketika Nabi Muhammad berdiri ketika sholat. Jadi ayat pertama yang diambil oleh Imam An-Nawawi sebagai dasar muraqabah, sebagai dasar bahwa Allah selalu mengawasi kita, itu adalah ini, yaitu Allah senantiasa melihat kamu. Memang di sini ini kamu ini adalah Nabi Muhammad, tapi sebenarnya ini untuk kita sampai sekarang. Jadi Allah selalu atau senantiasa melihat kita ketika kita sholat. Jadi bagaimana cara kita menghadirkan bahwa ketika kita sholat itu sebenarnya kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sekian banyak sholat yang kita lakukan Bapak Ibu, mari kita evaluasi ke dalam diri kita masing-masing. Dari sekian sholat yang telah kita tunaikan, mulai dari kita balik berakal, seberapa banyak sholat yang kita lakukan itu yang dalam setiap gerak sholat kita itu kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan pertama. Seberapa banyak kita mengingat Allah dalam setiap sholat yang sudah kita tunaikan. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada sebuah hadis Nabi yang mengatakan ketika takbir itu sudah dikumandangkan, maka yang tidak kita inginkan untuk diingat itu ingat ketika dalam sholat. Ini yang pertama. Sesuatu yang awak lupa ketika di luar sholat, itu ada setan yang menganan awak ketika sholat. Kunci yang hilang, kompor yang lalu kematian, anak yang lalu jago, beko apa kapambali nasi, papani bareng segala macam ini. Apa nak kita bersama? Kain tajamu, ya nampu. Jadi sesuatu yang tidak seharusnya awak kana ketika sholat, entah kana ketika sholat. Mungkin kalau boleh jujur Bapak Ibu, ambo, apa ibu dan semua kita di sini, mungkin maaf, satu-satunya yang mungkin tidak awak kana ketika awak sholat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Satu-satunya mungkin yang tidak awak kana ketika sholat itu adalah Allah itu sendiri. Ini berbahaya. Betul, nampak. Ibu-ibu tuh ngaca tekanan. Ayi bang ada maklak ayi mah. Kalau apa-apa kan tekanan juga. Makan apa baru. Mungkin tekanan waktu parkir di luar ya aman tuh ya. Semua boleh sampai PDB itu kan. Makan ya. Itu mungkin hari hujan ya baru bercuci, bawa kamar saji, tidak ada parkir, tidak ada tape batadunya hari hujan. Baru rakai pertama itu. Jadi awak berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal seperti ini. Awak dan awak takwian ketika awak sholat, satu-satunya yang tak takana dewa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlindung awak dari itu Bapak Ibu. Karena sholat itu sendiri melatih kita untuk mengingat Allah. Jadi sholat adalah media untuk mengingat Allah. Tapi dengan hebatnya setan itu, satu-satunya yang tak takana adalah ketika sholat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kau kaji untuk apa? Untuk ambo, untuk apa, untuk ibu dan semua kita yang ada di sini.
Semoga sholat-sholat yang kita tunaikan ke depannya itu adalah sholat-sholat yang senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tibo yang ketika sholat, astagfirullah. Kalau tak aja menyebut astagfirullah, Allah. Biar ini setan itu dari pikiran-pikiran awak ketika sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para mufassir menafsirkan ayat ini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang bahwa nasab Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang sujud. Nah, ini tafsiran yang keduanya, bahwa nasab Nabi Muhammad itu atau keturunan Nabi Muhammad itu adalah keturunan orang-orang yang sujud. Ayah Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Kakeknya Abdul Muthalib itu adalah orang-orang yang sajidin, katanya di sini. Wa taqallubaka fis sajidin, bahwa nasab atau keturunan Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang sujud. Atau makna lainnya adalah bahwa ayah Nabi Muhammad SAW itu adalah bukan orang yang kafir. Pernah Bapak Ibu mendengar bahwa ayah Nabi Muhammad itu kafir? Pernah? Ada enggak orang yang menyebut bahwa ayah Nabi Muhammad Abdullah itu kafir? Nah, ini dasar ayat mengatakan bahwa Abdullah itu ayah Nabi Muhammad itu bukan orang yang kafir. Ayah Nabi Muhammad termasuk orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting gitu. Ini adalah akidah kita. Lalu kenapa? Apa dasarnya? Kenapa ayah Nabi Muhammad itu bukan orang yang kafir? Sebelum Nabi Muhammad itu siapa nabinya, Bapak Ibu? Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Nabi Isa diturunkan di mana? Kita ganti pertanyaan. Suku Quraisy yang ada di Mekah itu, nabi terakhir yang diturunkan di sana itu nabi siapa? Suku Quraisy di Mekah itu, nabi terakhir yang diturunkan kepada suku Quraisy yang ada di Mekah itu adalah nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad diturunkan. Nabi yang diturunkan kepada suku Quraisy sebelum Nabi Muhammad diturunkan itu adalah Nabi kok patang kau baru memperingatinya di bulan-bulan kurban. Siapa dulu yang berkorban dulu? Ya, Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail. Itu adalah nabi terakhir yang diturunkan kepada suku Quraisy. Dan setelah itu tidak ada lagi nabi yang diturunkan kepada suku Quraisy. Sebagaimana yang kita ketahui, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa syariat itu berlaku kepada masyarakat-masyarakat yang turun kepadanya Nabi. Jadi syariat Nabi Isa itu tidak berlaku kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Misal di Pasaman kok turun Nabi dulu, misalnya di Pasaman turun Nabi Sulam. Itu di Bukit Tinggi nggak berlaku syariat di Pasaman dengan syariat Bukit Tinggi dulu. Di syariat di Pasaman yang ada Nabi mungkin dulu ya, taruh contoh Bapak Ibu. Saya diturunkan Nabi di Pasaman, di Bukit Tinggi tidak turun Nabi.
Maka syariat yang ada di pasaman itu beda dengan syariat yang ada di tinggi. Nah, semenjak Nabi Muhammad diturunkan, semuanya sama, rahmatul lil alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika Nabi Ismail, nabi terakhir yang diturunkan kepada suku Quraisy, maka setelah itu tidak ada nabi yang diturunkan kepada suku Quraisy. Nah, para jarak itu Ibrahim atau Ismail? Ismail. Ibrahim ayahnya, Ismail anaknya. Nah, jadi dari Ismail sampai Muhammad itu suku Quraisy tidak lagi ada nabi yang membimbingnya. Maka Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW, itu hidup dan berkehidupan di Mekah itu tidak ada yang membimbingnya, tidak ada nabi yang membimbingnya, tidak ada syariat yang membimbingnya. Kalau tidak ada nabi yang diturunkan kepada suatu kaum, maka tidak ada syariatnya. Tidak berlaku hukum Allah kepada umat tersebut. Jadi ada kekosongan nabi. Nah, Abdul Muthalib itu hidup dalam kekosongan nabi. Tidak ada nabi ketika itu. Maka tidak bisa dihukumi Abdullah itu adalah orang-orang yang kafir walaupun belum Islam, tapi bukan orang yang kafir. Lalu apa namanya? Dulu namanya orang yang hanif, orang yang lurus, orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Abdullah itu adalah laki-laki yang terjaga keturunannya, terjaga dari hal-hal yang tidak baik, tidak minum khamar, tidak main perempuan dan segala macamnya. Abdullah itu terjaga. Maka nasab Nabi Muhammad SAW itu adalah nasab orang-orang yang sajidin, orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua kita lanjutkan. Itu ada dalam surat Al-Hadid ayat keempat. Dasar dari muraqabah atau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dialah Allah ma'akum. Ma'akum apa artinya Bung? Ma'akum. Bersama kamu. Dialah Allah yang bersama kamu aina ma kuntum. Aina ma kuntum, di mana saja kamu berada. Dialah Allah yang bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun awal, ya di masjid, di luar masjid, di rumah, di pasar, di kantor, dimanapun, Allah selalu melihat kita. Allah selalu bersama kita. Bersama di sini maksudnya adalah itu menurut ilmu Allahnya. Allah selalu bisa melihat di mana kita berada. Itu yang disebut dengan muraqabatullah, selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya ada dalam surat Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, apapun yang ada di bumi dan apa pula yang ada di langit. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit. Jadi tidak ada yang disawaan oleh Bapak Ibu. Tahu Allah sekecil apapun, tahu
itu tahu Allah. Kan awak berprasangka itu adalah sesuatu yang halus kan, sesuatu yang halus yang ada dalam hati kita, itu Allah tahu. Bahkan berburuk sangka kita kepada Allah, Allah tahu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Kejahatan yang kita sembunyikan, atau ada hak-hak orang lain yang kita tidak tunaikan, Allah tahu. Allah tahu. Tidak ada yang sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah kita Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan. Tidak ada sesuatu yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau welok nawa karajuan, Allah balasi nanti. Kalau buruk yang wa karajuan, Allah juga akan balasi nanti. Tidak ada satupun keburukan, satupun kebaikan yang tidak luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar berikutnya adalah surat yang kita bacakan tadi, itu adalah surat Al-Fajr ayat 14. Inna rabbaka labil mirsad. Kita bacakan tadi di rakaat pertama salat subuh. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasimu. Inna rabbaka labil mirsad. Allah selalu mengawasi kita. Ibarat CCTV. CCTV mungkin kalau CCTV arahnya ke situ, ya ke situ saja. Yang ke situ tak nampak. Tapi kalau Allah, tidak ada yang terhalang baginya. Allah selalu mengawasi gitu. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasimu. Surat Al-Fajr ayat 14. Terus terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dialah Allah yang mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Dialah Allah yang mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi atau apa yang disembunyikan oleh hati. Surat Ghafir ayat 19. Dialah Allah yang mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Misalnya sedang sholat Bapak Ibu, nampak sarung kawan yang rancak di muka awak. Nah, kalau mata awak mencari merek sarung kawan itu, Allah tahu. Walaupun kawan sama awak tahu, tapi Allah tahu. Misal ibu-ibu, awak sedang sholat Allah, nampak lu kena kawan yang rancak. Alah kaca gelo. Calon mahal lah takama-kama atau mencari ketika sholat. Makanya ketika sholat kalau bisa ya, mudah-mudahan kita bisa. Ketika sholat fokuskanlah pandangan ke tempat sujud. Atau mungkin bisa jadi ada kawan-kawan yang membawa sajadah ketek, kan rancak-rancak warnanya. Apalagi yang dari Makkah tuh biar, santiang, sege. Nah tuh kalau nggak hati-hati awak bisa jadi awak malu kata besok kan kawan. Hati-hati. Nah, Allah tahu itu mata-mata yang berkhianat. Allah maha tahu. Kemudian Allah juga tahu. Allah mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Nah, kok masalah hati Bapak Ibu? Termasuklah di sini prasangka yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai lo berprasangka buruk kepada Allah. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati-hati manusia.
Inilah ayat-ayat yang menjadi dasar muraqabah atau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam An-Nawawi, sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat tentang muraqabatullah ini. Tapi Imam An-Nawawi mengambil 1, 2, 3, 4, 5 ayat ini saja sebagai dasar muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, muraqabah artinya selalu diawasi Allah itu. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah. Tapi kalau umpama kemarin di sah pertama masalah orang nama ayat imam datang orang belakang dimatinya si orang KPGP. Nah, ada pangan si ada matian banyak. Dia malaikat itu kematian tak. Kamu tak dengar tadi itu? Tadi kejadiannya nak. Kebiasaan matian ya. Nah, ini kalau apa? Jadi siko mati ini. Macam kalau dimatian kan. Nanti buat terakhir tak kasih plan. Langsung untuk penganas. Siapa matian mana? Berarti penganap Pak Mas sadang di kipian. Balik capek dia. Oh. Balik capek. Muraqabah. Muraqabah. Dia tuh di pematang sawah, mereka. Apa? Dia tuh di pematang sawah, dia. Balik kau. Kita licin. Takkan licin balik ka jalan. Bengko awak balik aja. Awak senantiasa salah. Apapun berubah seketek tak pengaruh. Ada gerak seketek tak pengaruh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah muraqabah ini masa ya, Pak. Bisa Pak mengamalkannya. Agak-agaknya selama awak dalam menjalani dunia. Perjalanan hidup awak di dunia. Kalau muraqabah kok masa ya, Pak. Wah, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sangat berat Bapak Ibu. Bayangkanlah, jangankan Allah, kalau ada orang yang memperhatikan awak di pelompek jam, kira-kira awak jago nak sikap awak Bapak Ibu? Iya, Pasti. Misalnya ada bos yang menjago awak, kau urusan dunia aja dalam buka. Misalnya awak ada karyawan, dijago di orang gitu. Kalau ada salah, kurang gaji. Nah, balah kira ketika diawasi tadi, pasti awak akan memberikan pelayanan yang bagus. Pasti awak akan melakukan kewajiban itu dengan sempurna. Nah, bayangkanlah Allah yang selalu senantiasa mengawasi awak. Orang yang melakukan maksiat itu lupa kalau Allah sedang mengawasinya. Itu saja sebenarnya. Lupa ketika misalnya ingin bermaksiat, lupa kalau Allah mengawasi, lupa kalau Allah mencatat maksiat itu. Nah, itu sebenarnya yang menjadi permasalahan awak sehari-hari. Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga muraqabah ini senantiasa ada di dalam hati kita. Selalu kana-kana kama ngarajo niko takkan lagi pe dimatikan orang. Stop. Balik deh sholat. Takana nio mambil hak orang lain, capek balik. Nio berprasangka buruk orang lain, balik capek. Hati-hati semuanya, mata, telinga, tangan, kaki, hati, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati. Selalulah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama tentang muraqabah ini itu hadis yang sangat viral, yaitu hadis dari Umar bin Khattab. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an
bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Khattab, dia berkata, ketika kami sedang duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba zata yaumi irtala'a alaina rajulun syadidun bayadis siyab. Tiba-tiba muncul seorang lelaki berpakaian putih, berambut hitam pekat, syadidu sawadis syaq, la yura alaihi athirus safar. Jadi yang laki-laki itu bekas jalannya tidak terlihat dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Jadi ketika Umar bin Khattab duduk dengan Nabi dalam sebuah majelisnya, itu tiba-tiba ada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Nabi dan para sahabat ketika itu, yang ciri-cirinya berpakaian putih, berambut hitam pekat, bekas jalannya tidak terlihat dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Lalu ia duduk menghadap Rasulullah SAW. Lalu laki-laki itu hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ketika dia duduk, laki-laki itu duduk datang ke majelis Rasulullah, lalu duduk di hadapan Rasulullah dengan meletakkan dua tangannya di atas pahanya. Jadi laki-laki itu datang menemui Rasulullah, duduk di hadapan Rasulullah, lalu meletakkan dua tangannya di atas pahanya. Ada juga yang menafsirkan, menyimpulkan lutut laki-laki itu bertemu dengan lutut Nabi Muhammad SAW. Begitulah saking dekatnya duduk pemuda ini dengan Nabi Muhammad SAW. Pelajaran apa yang bisa kita ambil di sini? Kalau pemuda ini ingin bertanya kepada Nabi, kalau kita ingin belajar maka dekatilah guru. Ya. Tidak, dia sendiri, laki-laki itu sendiri. Bapak masih empuh dia tanya. Kemudian kita lanjutkan hadisnya. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Lalu laki-laki itu bertanya kepada Nabi Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Jadi laki-laki yang datang kepada Nabi itu bertanya kepada Nabi Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah hendaknya kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan sholat, memberikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan melakukan ibadah haji ke Baitullah jika memenuhi syaratnya. Ini yang menjadi rukun Islam. Jadi rukun Islam yang pelajari dulu waktu SD Bapak Ibu, itu dasar hadisnya kok. Rukun Islam, syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua apa Bapak Ibu? Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji ke Baitullah bagi yang mampu. Ini dasarnya. Rukun Islam ini dasarnya. Hadis dari Umar bin Khattab. Kemudian laki-laki itu berkata, "Sodaqta, engkau benar." Lalu sahabat yang lain heran. Dia bertanya, lalu dia pula yang membenarkan. Jadi laki-laki itu bertanya, Nabi menjawab, lalu dia pula yang membenarkan. Lalu para sahabat yang ada di sekitaran itu pun keheranan, kenapa bisa seperti ini.
Terus hadisnya panjang Bapak Ibu, lalu dia bertanya kepada Rasulullah tentang iman. Akhbirni alal iman. Lalu Rasulullah SAW menjawab, kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, hari akhir, serta kamu beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Ini yang disebut dengan rukun iman. Nah, jadi Islam, iman. Lalu laki-laki itu menjawab, shadaqta, engkau benar. Kemudian, nah ini yang menjadi dasar kita sekarang. Lalu dia bertanya tentang ihsan. Ma huwal ihsan? Tadi Islam, iman. Lalu yang pertanyaan ketiganya adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ma huwal ihsan? Kemudian Nabi menjawab, qol anta'budallah ka'annaka tarahu. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Jadi ihsan itu adalah hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Seakan-akan melihatnya. Walaupun awak tak bisa mencari, memang tak bisa dicari Allah Bapak Ibu. Ketika awak hidup dunia tak bisa awak cari Allah. Seakan-akan melihatnya. Ketahuilah bahwa dia selalu melihatnya. Kalau awak tidak bisa melihat Allah, dan mungkin tidak akan pernah bisa selama-lamanya, tidak tahu awak nanti diberi Allah nikmat, nanti bisa melihat Allah nanti di surga. Wallahu a'lam. Semoga Allah izinkan kita nanti melihat wajah Allah nanti di surganya. Tapi selama kita di dunia, kita tidak akan pernah bisa melihat Allah. Tapi kata Rasulullah, yakinlah ketika kita tidak bisa melihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Nah, ini yang disebut dengan muraqabah, selalu merasa diawasi Allah. Allah selalu melihat apapun yang kita lakukan. Allah selalu tahu apa yang ada di dalam hati Allah. Yang disebut dengan muraqabah. Kemudian laki-laki itu menjawab lagi. Orang itu kembali bertanya, beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat. Nah, ini panjang hadisnya. Tadi Islam, iman, ihsan. Lalu dia bertanya tentang hari kiamat. Kemudian Rasulullah menjawab, tidaklah orang yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Nabi Rasulullah yang dekat dengan Allah itu tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Jadi jangan percaya bahwa Bapak Ibu ada hoax, ada berita di media sosial hari kiamat 2030 bisa 2045 jadi kiamat jangan. Nabi saja yang ditanya oleh laki-laki tadi, orang yang bertanya tidak lebih tahu dari orang yang ditanya. Nabi tidak tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Kemudian laki-laki itu bertanya, kalau begitu beritahukanlah kepadaku tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Kalau tanda-tandanya baru bisa Nabi Muhammad menjelaskannya. Tapi kalau bila kiamat itu akan terjadi, Nabi Muhammad tidak pernah tahu. Ini kita baca Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Dulu waktu kami mantap jenazah Bapak Ibu, ini jangan tuh jenazah. Kan dulu waktu akan terjadi kiamat 2000 Barat, 2002 balik. Rupanya adalah jadi loh. Lalu pas kami sedang mantan main di kubur gitu, ada kawan-kawan jamaah tabligh ketika itu mengawal heboh-heboh tentang kiamat kadang sampai pada alamat ramai ke kubur. Mengawal heboh dengan kiamat kadang. Wah, yang wa antar kini kau lah yang kiamat yang paling dangke adalah kematian. Tersentak ketika itu Bapak Ibu. Sibuk awak mempersiapkan calonnya beko tanda-tanda kiamat yang untuk datang gitu. Tapi lupa awak dengan kiamat kecil yang senantiasa menghantui awak. Kematian itu adalah sebuah kiamat kecil yang sangat dekat dengan kita.
Selalu ingat kematian. Kematian inilah nanti akan yang paling dekat dengan kita dibanding kiamat yang besar. Kalau lah ibu ajal Bapak Ibu, tidak bisa lama-lama lagi. Itulah yang paling pasti, yang akan datang kepada orang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Rasulullah menyebutkan tanda-tanda kiamat itu. Yang pertama tanda-tandanya adalah Rasulullah SAW menjawab, yaitu apabila budak wanita melahirkan bayi wanita yang akan menjadi majikannya. Ini tanda yang pertama. Kemudian kamu akan melihat orang yang asalnya tidak bersandal, pengembala kambing, menjadi orang-orang yang saling berlomba meninggikan rumahnya. Itu tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada budak wanita melahirkan bayi wanita yang akan menjadi majikannya. Ini para ulama kita banyak menafsirkan. Ada yang menafsirkan bahwa nanti di akhir zaman itu banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Budak wanita melahirkan majikan. Sebuah analogi sebuah permisalan. Banyak nanti di akhir zaman itu orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ada yang menerjemahkan seperti itu. Kemudian ada orang-orang yang dulunya itu tidak bersandal, artinya tidak punya harta, miskin. Lalu tiba-tiba mereka saling berlomba meninggikan bangunan rumahnya, tiba-tiba kayu. Ada ulama kita menyebutkan inilah yang terjadi di Mekah sana. Dulu kendaraan orang di sana adalah onta, berjalan kaki. Inilah lihatlah bangunan di sana. Lihatlah bangunan di sana. Gedungnya tinggi-tinggi. Ada yang menyebutkan seperti itu. Itu adalah tanda-tanda kiamat. Kemudian orang itu berlalu, kami terdiam beberapa saat. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Umar, dia bertanya kepada Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Lalu Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi ini adab yang kedua nih Bapak Ibu. Ketika awal ditanya, Rasulullah bertanya kepada Umar, adab yang Umar sampaikan kepada kita, ajarkan kepada kita, dia menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi kalau Anda tahu tentang sesuatu hal, rancak kecek tidak tahu, jangan sok tahu. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan dia adalah Jibril, fahuwa Jibril. Ia datang untuk mengajari kalian tentang agama Islam. Jadi laki-laki tadi itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai laki-laki yang ingin mengajarkan sahabat tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang terbatas ini. Semoga apa yang sudah kita sampaikan menjadi pengingat kepada kami, Bapak Ibu yang ada di sini. Semoga kita senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan itu nantinya hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.